Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Syukri Gozali, SSMPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi yang bertemakan tentang teknis penulisan daftar pustaka. Kami dari kelompok 11, kelas 637A25 yang beranggotakan Muhammad Nova Ramadan dengan NIM 632207399, Muhammad Rizky Syaban Pohan dengan NIM 632200899, dan yang terakhir ada Geradus Maletaku dengan NIM 632200532. Baik, di sini masuk di slide pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka atau bibliografi sendiri ialah semua sumber yang menjadi rujukan seorang penulis dalam kegiatannya menulis sebuah karya ilmiah. Sumber-sumber tersebut harus diimpun dalam sebuah daftar yang lazim disebut daftar pustaka. Masuk ke fungsi daftar pustaka. Adapun fungsi daftar pustaka sebagai berikut. Yang pertama, membantu pembaca mengetahui ruang lingkup studi penulis. Yang kedua, ada memberikan petunjuk kepada pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai tulisan yang dibacanya, serta hubungannya dengan tulisan lain yang berkaitan. Yang ketiga, membantu pembaca memilih referensi yang sesuai dengan bidang studinya. Yang terakhir, ada sebagai bentuk keterbukaan dan kejujuran penulis mengenai sumber-sumber yang dipergunakan. Baik, untuk slide berikutnya akan dijelaskan kepada Syaban. Oke, di sini masuk unsur-unsur daftar pustaka. Ada beberapa varian penulis daftar pustaka. Variasi ini terjadi akibat pola-pola penulisan yang dikembangkan sekelingking bidang, misalnya format MLA, The Modern Language Association, dan format APA, American Psychological Association. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama penulis. Yang kedua, tahun terbitan sumber yang bersangkutan. Yang ketiga, judul sumber yang dipakai sebagai referensi. Yang keempat, data publikasi, nama tempat terbit, nama penerbit. Oke, lalu di sini ada aturan penulisan daftar pustaka. Dalam menyusun daftar pustaka, beberapa hal perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, baris pertama dimulai pada bias margin sebelah kiri. Baris kedua dan selanjutnya dimulai dengan hanging 0,5, baris kedua, dan seterusnya masuk ke dalam. Kedua, jarak antar baris 1 spasi. Ketiga, jarak antar sumber 1,5 atau 2 spasi. Yang keempat, diurut berdasarkan abjad huruf pertama, nama keluarga penulis, bergantung pada gaya selingkuh bidang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aldus. Di sini ada format APA style. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, penulisan daftar pustaka, jurnal bentuk cetak atau satu penulis. Yang kedua, penulisan daftar pustaka jurnal bentuk cetak atau 2 pengarang. Yang ketiga, penulisan daftar pustaka jurnal cetak lebih dari 7 pengarang. Dan yang terakhir, penulisan daftar pustaka jurnal online atau internet. Berikutnya ada format MLA style. Sini ada 4 poin juga. Yang pertama, penulisan daftar pustaka jurnal bentuk cetak 1 penulis. Yang kedua, penulisan daftar pustaka jurnal bentuk cetak 2 pengarang. Dan yang ketiga, penulisan daftar pustaka jurnal cetak lebih dari 7 pengarang. Dan terakhir, penulisan daftar pustaka jurnal online atau internet. Berikutnya adalah langkah-langkah menggunakan Mendeley. Cara menggunakan Mendeley adalah sebagai berikut. Yang pertama, buka situs www.mendeley.com. Setelah itu, silakan register dan kemudian sign up. Dan yang kedua, unduh aplikasi Mendeley pada situs tersebut dan install di laptop atau PC. Yang ketiga, lakukan verifikasi pendaftaran atau registrasi melalui pesan yang dikirim melalui email. Yang keempat, Mendeley siap digunakan. Dan terakhir, untuk mengoneksi Mendeley dengan Microsoft Word, maka perlu dilakukan instalasi plugin Mendeley dengan cara klik menu Reference pada Microsoft Office Word, pilih Insert,
citation. Baik, di sini masuk ke slide terakhir, yaitu slide kesimpulan. Kesimpulannya ialah daftar pustaka adalah kumpulan sumber referensi yang digunakan penulis dalam karya ilmiah sebagai bentuk kejujuran akademik dan untuk memudahkan pembaca menelusuri sumber. Penyusunannya mengikuti aturan tertentu seperti penggunaan Hengjin Inden, spasi yang tepat, serta urutan berdasarkan abjad nama belakang penulis. Dua format yang sering digunakan adalah APA dan MLA. Masing-masing memiliki pola penulisan yang berbeda sesuai dengan jumlah penulis dan jenis publikasi. Untuk mempermudah proses, aplikasi Mendeley dapat digunakan karena mampu mengelola referensi, membuat kutipan, serta menyusun daftar pustaka secara otomatis serta konsisten di Microsoft Word. Mungkin itu saja yang kami dapat presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.